Pace bene, masih di mea culpa. Katanya ada yang berpendapat kalau seorang muslim masuk gereja auto kafir. Yang dia lakukan tidak halal dan bisa membuatnya murtad dari agamanya. Konon, begitu katanya, saya mendengar itu. Para sahabat, sebenarnya saya tidak mau fokus pada pengajaran dari agama yang lain, tetapi mau berpikir bahwa begitu besarkah kekuatan gereja? Bahkan kita masih berbicara gereja sebagai bangunan, belum berbicara gereja sebagai komunitas. Kita masih berbicara tentang tanda garis atas ke bawah, kiri ke kanan, yang membentuk salib. Dan itu sendiri pun inse dalam dirinya sudah punya kekuatan, sehingga kalau melihatnya orang bisa menjadi terganggu imannya. Saya pikir boleh jadi memang ada kekuatan di dalam simbol itu. Karena apa beda simbol dengan tanda? Di dalam simbol itu sendiri sudah termuat makna bangunan gereja. Dengan melihatnya orang gentar. Begitu ya. Atau melihat salib. Dengan melihatnya orang gemetar juga. Tapi ini berlaku untuk siapa? Kan begitu ya. Ada orang Katolik lagi nih. Masuk gereja dia semangat. Selama di gereja karena perayaannya membosankan, khotbahnya nggak enak, pastor-pastornya berkhotbah nggak menarik, ngantuk jadinya tidur. Keluar dari gereja segar, karena sudah ada tenaga baru selama di gereja tidur-tiduran. Tidak ada pertobatan yang nyata. Ya, tidak dalam semua kasus, tetapi banyak juga yang ternyata tidak menemukan, tidak menyadari apa yang sedang dilakukan di sana. Apalagi perayaan Ekaristinya membosankan lagi-lagi. Itu saja, doanya begitu saja. Cuman imam yang berbicara di depan ketika doa syukur agung. Kapan menyanyinya, kapan muncul kornya. Sekali ada kor, fals pula. Tidak enak. So, apa sebenarnya gereja? Sebuah pertanyaan menarik. Bayangkan, gedungnya saja pun sudah bisa memurtadkan orang. Apalagi kalau orang-orang yang berkumpul di sana benar-benar mendalami imannya, barangkali memang bisa mengubah cara hidup banyak orang. Dan memang sudah terjadi. Apa yang Yesus lakukan sudah menginspirasi orang untuk mendirikan bangunan-bangunan untuk gereja. Dan di bangunan-bangunan ini, nama Yesus disebutkan, Allah dimuliakan, hidup disyukuri. Sekali lagi kita tidak berbicara tentang pandangan agama lain yang mengatakan, sebagian mengatakan bahwa masuk gereja bisa membuat tindakan yang haram, menjadi kafir, murtad. Saya terpikir pada satu kalimat yang dia katakan oleh seorang teman, "The truth will set you free," yang sebenarnya dikutip dari Yohanes, dari Injil Yohanes. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Ketika kamu sudah mengenal kebenaran, ada banyak aturan-aturan yang sebenarnya tidak esensial, tidak benar-benar membantu kita untuk terarah pada kebenaran. Atau banyak peraturan yang merupakan perkakas menuju kebenaran. Kita tidak butuh perkakas kalau sudah sampai pada kebenaran. Ada orang bertanya, Katolik, Kristen, kok makan daging babi? Sudah dikatakan di kitab suci, jangan makan daging babi. Well, kalau pengantin sudah bersama dengan kita berpuasa atau tidak? Pencapaian tertinggi kita adalah mengenal Kristus, mengenal ajarannya. Kalau ternyata dengan cara yang berbeda kita sanggup mengenal Kristus, itu bisa kita lakukan. Kita mengikuti peraturan bukan semata-mata demi peraturan, tetapi demi tujuan yang dicapai. Kadang peraturan malah mempersulit kita. Maka menarik rumusan terakhir yang diucapkan di kitab hukum kanonik. Salus animarum suprema lex est. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Hukum-hukum, kanon-kanon, pasal-pasal yang tertulis dalam kitab hukum kanonik, apakah perlu? Jelas perlu untuk menuntun hidup orang banyak. Siapa yang bisa menyambut komuni, siapa yang sudah bisa menerima sakramen perkawinan, siapa yang bisa dibaptis, siapa yang bisa menerima sakramen ekaristi.
kapan saja diterima sakramen pengurapan. Orang sakit, apakah bisa mengaku dosa atau tidak? Ada banyak aturan-aturan, tapi aturan dibuat untuk mengarahkan hidup orang kepada kebahagiaan sejati. Nah, ada kalanya peraturan ini tidak begitu penting untuk kita, untuk orang lain penting, maka tetap ditulis. Tetapi peraturan tetap harus menjadi panduan menuju kebenaran sejati. Kita tahu, sebagaimana diterangkan oleh Injil, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Apalagi yang harus kita kejar yang lain lagi. Kalau ternyata kita sudah sampai pada Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. But the problem is, masalahnya adalah kita belum sungguh menyadari bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama seperti tadi kita katakan, ada orang berpikiran kalau masuk gereja, dia menjadi termurtadkan. Orang Kristen sendiri masuk gereja, belum tentu berpikiran menjadi lebih baik. Malah di dalam gereja melakukan keanehan-keanehan. Kalau kita tidak bisa sebut dosa. Dengan handphonenya, dengan pikirannya, dengan tidak fokusnya, dengan distraksi, pemecah keseriusan lainnya. Dengan rencana-rencananya, dia pergi ke gereja dengan sengaja. Orang Katolik paling sering katanya tidak bawa kitab suci supaya gampang ke mall setelah pulang gereja. Well, itu tidak bisa diterima juga. Ada banyak orang yang tidak langsung ke mall, tapi ke kedai kopi. Atau ada yang langsung pulang ke rumah. Ada yang langsung tidak kemana-mana. Kami dulu di komunitas sebelum sini, hanya sepelemparan batu dari gereja. Setelah makan, jarak 10 meter ke gereja, sepulang gereja 10 meter lagi kembali ke kamar makan, dan hidup terus berlanjut. So, betapa besar kekuatan dari gereja. Kita pertama berbicara tentang sesuatu yang paling mendasar, gereja sebagai pertemuan, bertemu. Dan ketika kita bertemu, kita butuh bangunan. Bahkan bangunan ini sendiri pun karena jiwa, karena semangat dari orang-orang yang berkumpul di sana, bangunan ini juga menjadi disegani, menjadi amat berarti, menjadi berkekuatan dalam dirinya. Berkekuatan dalam dirinya dalam arti dilekatkan di sana ketika melihat salib, dan itu gereja. Salib ini melambangkan kemenangan. Padahal adakah kemenangan di situ? Itu hanya sebuah benda. Tetapi dengan salib kita diingatkan dengan kemenangan. Belum lagi ada patungnya. Patung Maria, patung Santo Joseph, ada banyak lagi. So, para sahabat, semoga ini satu pemikiran, ide utama yang saya mau tawarkan adalah sebenarnya yang diingatkan oleh temanku yang tertulis di Injil Yohanes, the truth will set you free. Sehingga peraturan-peraturan semacam itu, apakah kalau saya masuk masjid menjadi tidak Kristen, tidak Katolik? Well, I don't think so. Semoga berguna video yang singkat ini sebagai refreshing iman. Mudah-mudahan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pace bene.